was it, Lynn? Was it good? What kind of information? Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Banyak orang rela ngelakuin apa aja demi meraup keuntungan yang lebih banyak, termasuk melanggar norma kemanusiaan dan memperdaya perempuan. Namun hal lain terjadi ketika satu perempuan yang dipekerjakan merupakan seorang pejuang revolusioner. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul The Big Bird Cage yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1972. Bercerita tentang konflik tersebut di mana pemerintah Filipina memperkerjakan setiap tahanan perempuannya dengan paksa untuk menjalankan industri gula tebu. Dengan bergenrekan drama laga, perjuangan para tahanan untuk bebas dari tempat mengerikan itu pun disajikan dalam film ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, di sini gua mau memperkenalkan aplikasi FitNow. FitNow adalah sebuah aplikasi menonton berbagai macam film, serial TV, dan video lain secara gratis tentunya. Dari film terlama sampai film yang baru semua ada di sini. Seperti contoh, kalau kalian menonton film Filipina berjudul Siklo yang pernah gua bahas di channel ini, kalian bisa nonton fullnya di aplikasi FitNow. Dan di sini kalian bisa dapetin lebih banyak referensi film dewasa bercocok tanaman dengan full yang berkualitas HD. Dan yang paling keren, buat kalian kaum rebahan, beban keluarga alias pengangguran, di aplikasi FitNow kalian bisa dapetin uang jajan tambahan. Caranya adalah kalian tinggal tontonin film apa aja, kemudian tunggu sampai tanda di pojok kanan bawah sampai terisi penuh, dan kalau udah kalian bakal dapetin koin dari video yang kalian tonton tadi. Koin yang kalian kumpulkan itu bisa kalian tukarkan menjadi uang tunai. Selain cara itu, kalian bisa pakai cara lain untuk dapetin koin seperti yang ada di menu hadiah. Kalian bisa check in setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Ada juga menu hadiah pemula, di mana akan ada tugas-tugas tambahan yang bisa nambahin koin kalian. Kemudian ada juga yang namanya Lucky Lottery, di mana kalian bisa mencoba peluang untuk dapetin TV, handphone, jam tangan, dan juga uang tunai. Di bulan September ini, FitNow punya kampanye atau event untuk pengguna yaitu Lucky Code. FitNow nerbitin petunjuk kode terbaru pada platform media sosial resminya pada pukul 9 pagi, sebanyak 3 hari dalam seminggu. Dan setelah dapat kode keberuntungan, kalian tinggal redeem aja untuk dapetin kejutan koin emas. Bagi pengguna baru yang melakukan Lucky Code di hari pertama, kalian akan dapat koin 100-300. Atau kalian bisa pakai Lucky eksklusif gua buat dapetin koin yang lebih banyak. Buat kalian pengguna lama yang gak pernah login lagi selama 30 hari, tenang aja, kalian juga masih bisa dapat kok. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau download, link gua cantumin di kolom komentar di bawah. Nama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Suasana sejuk ala pedesaan menjadi pembuka pada cerita ini. Terlihat banyak perempuan yang bekerja secara paksa dan diawasi oleh seorang petugas yang bersenjata. Lalu berpindah pada kota metropolitan, tempat yang sangat jauh dari lokasi awal. Di sana terdapat seorang pria cantik bernama Terry. Ia hendak makan malam bersama pacarnya yang terlihat seperti Crazy Rich. Karena di tahun itu mereka udah makan di tempat yang ada live musiknya. Tak lama setelah mereka duduk, si penyanyi dan pemusik di sana pun langsung menunjukkan taring mereka. Di mana terlihat setiap alat musik ternyata berisi senjata api dari pejuang revolusioner itu. Dodit Mulyanto dan pacarnya pun terlihat sedikit ketakutan. Kemudian seorang pimpinan pergerakan revolusioner yang bernama Django menghampiri pasangan muda itu. Di sana Django berusaha untuk menggoda Terry yang membuat Dodit Mulyanto menjadi marah. Ia pun berusaha untuk melawan Django, tapi sayang skill bela dirinya masih kurang dan ia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah itu para revolusioner itu pun pergi dari restoran yang telah mereka jarah itu dan Django membuat Terry sebagai tawanannya. Namun sayang, mobil yang mereka bawa terlalu kecil dan akhirnya Django tidak kebagian tempat. Dengan terpaksa Django pun kembali mengambil taksi dan berusaha kabur dengan mobil itu. Di perjalanan, Terry terlihat tak takut sama sekali. Ia mengaku sebagai penggila olahraga lendir. Hingga wajah Django yang nampak macan penjahat kelamin tak menggentarkan hatinya sama sekali. Waduh. Sesampainya mereka di jembatan, mobil polisi datang dan menyusul mereka. Django pun main aman dengan kabur dan melompat dari jembatan itu.
Namun hal tersebut membuat Terry Ritz ditangkap pihak polisian sebagai pemberontak revolusioner negara Filipina. Ia pun dibawa ke ruang sidang tanpa didampingi pengacara. Karena Terry ini merupakan bule yang berasal dari Amerika, maka tidak ada payung hukum yang melindunginya. Dan singkat cerita, Terry dan beberapa tahanan wanita lain pun dibawa menggunakan perahu menuju pulau tempat para wanita dipaksa bekerja dan diperlakukan semena-mena. Di sana mereka semua dipaksa untuk bekerja dengan disiplin, dan para wanita itu tidak memiliki celah untuk kabur atau melawan. Karena di bawah pimpinan Kolonel Sapa, mereka semua diawasi dengan sangat ketat. Bahkan terdapat banyak anjing pelacak yang siap mengejar mereka tatkala berusaha untuk kabur. Di tempat lain, Jango akhirnya sampai ke markas besar revolusioner setelah ia melewati hutan dan berbagai rintangan. Di sana, ia pun disambut dengan cukup barbar. Namun akhirnya sang kekasih Blossom memberikan ucapan selamat datang dan tentunya mereka melakukan pagelaran budaya atau bercocok tanam. Sampai-sampai terjadilah gempa skala kecil di gubuk mereka. Melihat kejadian itu, para pejuang revolusi lain pun merasa iri kepada Jango. Mereka akhirnya berniat untuk ngumpulin cewek-cewek lain, biar bisa muatin hasrat jasmani mereka. Karena di sana Blossom itu satu-satunya cewek yang ada atau yang tersedia. Sedangkan di tempat perbudakan, para wanita itu dibagi menjadi 2 camp. Dan masing-masing memiliki penjaga yang tak bisa mereka goda. Karena para penjaga yang ditugaskan di sana merupakan spesies pecinta lubang kerut alias Maho. Di setiap camp terdapat pentolannya masing-masing, di mana wanita terkuat akan memiliki kuasa lebih di antara wanita lain. Terry yang terlihat cukup glamor menjadi bahan olok-olokan di sana pada awalnya. Namun karena sikapnya yang sopan santuy, akhirnya perlahan ia memiliki teman juga. Tempat penuh penyiksaan itu diwarnai oleh beberapa mata-mata dari Kolonel Sepa. Dan para wanita itu memiliki strateginya sendiri untuk melukai wanita pengkhianat itu. Para pekerja itu bekerja sesuai tugas campnya mulai dari pagi sampai sore. Seorang wanita yang bernama Carla terlihat sering bersama-sama dengan Terry. Dengan dorongan dari mental health-nya yang kurang baik kayak milenial zaman sekarang, Carla pun memutuskan mencoba untuk bundir. Namun para petugas melihatnya dan langsung memasukkan Carla ke kandang khusus ODGJ. Tapi di sana terlihat Carla doang yang kondisinya nggak terlalu parah-parah amat. Lalu Jango dan Blossom yang lagi santuy sambil latihan pun didatengin sama beberapa pasukan mereka. Di sana aspirasi untuk mengambil beberapa cewek untuk berjuang bersama mereka pun di ACC. Dan akhirnya Blossom ditugasin untuk nyamar dan jadi mata-mata di tempat perbudakan wanita itu. Sedangkan di camp terlihat Terry merupakan satu-satunya orang yang peduli dengan Carla. Ia pun melihat kondisi Carla yang perlahan membaik dan meminta petugas untuk mengeluarkannya. Para wanita itu juga terlihat memiliki caranya tersendiri untuk menghibur diri, di mana wanita yang ditugaskan di rumah sakit beberapa kali mencuri alkohol dan meminumnya bersama-sama saat sudah malam. Seorang gadis mata-mata dari Kolonel Seva pun baru pulang ke camp diiringi dengan 2 penjaga Maho. Karena ia berpura-pura dipaksa memuaskan para penjaga. Karena para wanita baru berpesta dengan minuman, aroma alkohol itu pun sampai ke hidung penjaga pelangi itu. Hingga akhirnya cewek yang diselundupin alkoholnya ketangkep dan dihukum sama mereka. Keesokan paginya, Blossom pun langsung menjalankan misinya untuk masuk ke pulau penyiksaan. Di mana dia menyamar menjadi pemberontak di kota hingga akhirnya ia ditangkap. Blossom pun akhirnya berhasil masuk ke pulau mengerikan itu. Di saat yang sama, Carla akhirnya dibebaskan karena dianggap udah waras. Terry pun menjelaskan kepadanya jika mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari pulau mengerikan itu. Karena nantinya akan ada pesta dansa dan wanita yang berhasil memikat investor akan dibawa pulang bersamanya. Singkat cerita, Terry dan Carla pun mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta tersebut. Baju Terry yang dicuri teman satu campnya pun dikembalikan sebagai tanda support dari teman-temannya. Terry juga akan berjanji bahwa ia akan berusaha membebaskan mereka semua dengan berbincang dengan para investor. Namun malam itu Terry dipaksa keluar dari pesta karena Kolonel Sepa takut jati diri Terry sebagai bangsawan barat diketahui.
Di saat itu pula, Carla yang hendak diesek-esek sama investor kembali menggila. Ia pun menghancurkan pesta dan akhirnya malam itu berakhir dengan kacau. Kejadian itu pun membuat Carla kembali dimasukkan ke kandang ODGJ lagi. Dan Kolonel Shepard menghukum semua wanita yang ada di sana dengan menambah jam kerja dan kedisiplinan yang ada di sana. Terry pun akhirnya muak dengan semua itu dan berusaha kabur dari sana. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Terry pun sampai ke pemukiman warga yang ada di sekitar sana. Ia pun meminta bantuan dengan meminjamkan telepon. Namun bapak-bapak yang lagi ngopi di sana malah ngegunain itu sebagai kesempatan untuk esek-esek dengan Terry. Aduh. Rocco, salah satu dari penjaga, membawa anjing pelacak untuk mencari Terry. Dan akhirnya ia menemukan Terry yang lagi diservis rame-rame sama om-om yang ada di sana. Waduh. Terry pun akhirnya dibawa ke camp dan ia dihukum dengan menggantung rambutnya. Melihat kejadian itu, Blossom pun merasa kesal. Dan akhirnya pada saat makan siang, Blossom berusaha membuat pasukan wanita untuk melawan Kolonel Shepard dan antek-anteknya. Meskipun diawali dengan baku hantam, namun Blossom akhirnya berhasil mengajak para wanita itu membuat kekacauan kecil selagi mereka bekerja. Hal itu pun membuat Rocco akhirnya pergi dari pemukiman terdekat untuk mencari calon pengawas baru di camp kematian itu. Dan di sanalah Django yang menyamar menjadi Smith sang pria pelangi akhirnya mendapatkan pekerjaan. Saat Django diajak ke lokasi camp, ia bertemu Blossom yang baru saja dihajar karena dikenal sebagai teman dari Django. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan di sana Terry mengenali Blossom, orang yang membuatnya masuk ke tempat mengerikan itu. Sementara itu, pekerjaan di lapangan dilakukan tanpa mengenal waktu dan lelah. Hingga akhirnya mesin pun rusak karena minimnya pemeliharaan. Kolonel Shepard pun sangat marah dan menyuruh 2 orang dari pekerja untuk memperbaiki alat berat itu. Namun karena tidak ada pengamatan, akhirnya wanita kecil yang sedang memperbaiki mesin pun tertimpa dan mati di tempat. Hal itu membuat para wanita menjadi geram dan berniat menyerang Kolonel Shepard. Di tempat lain, Django berusaha mengungkapkan strateginya kepada Blossom. Namun salah satu mata-mata dari Kolonel Shepard mendengarnya. Karena Karen si wanita besar berusaha membunuh Kolonel Shepard, akhirnya ia pun ditembak si pengawas dan nyawanya melayang. Blossom yang baru sembuh mengajak para wanita lain untuk menahan diri sedikit lagi. Karena rencananya nanti malam mereka akan menghukum para iblis itu. Pada malam harinya, si mata-mata berusaha melukai dirinya sendiri untuk mengungkapkan bahwa Smith berniat membunuh Shepard. Setelah dia pergi, para wanita di camp pun memulai persiapan dengan membuat senjata. Di tempat lain, Django berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan kabur dari sana. Ia pun langsung menuju ke rumah sakit dan mencuri alkohol sebagai pemantik apinya nanti. Django lalu membantu Terry untuk membungkam si mata-mata dan juga menangkap Rocco. Setelah banyak alkohol yang terkumpul, Django pun memberikan alkohol itu ke masing-masing camp. Rocco yang sekarang menjadi tawanan pun rudalnya dijadikan objek umum bagi wanita barbar itu. Sebenarnya Rocco menang banyak sih. Dan singkat cerita, perlawanan pun dimulai. Camp-camp yang ada dibakar dan setiap penjaga yang ada di sana diserang dengan membabi buta. Karena kekalahan itu, pihak militer pun diturunkan hingga akhirnya sebagian besar pejuang wanita itu tewas. Mesin industri juga dirobohkan dan menewaskan Kolonel Shepard. Para wanita yang selamat pun berusaha melarikan diri, namun Django dan Blossom terpojok dan mati terkena granat saat berada di sungai. Kini tersisa Terry, Carla, dan 2 orang lainnya. Mereka berusaha kabur melewati sungai, namun derasnya arus membuat mereka jatuh. Satu dari mereka pun terluka, dan karena ia tak kuat melanjutkan perjalanan, ia pun bersedia menjadi tumbal proyek agar Carla dan Terry berhasil selamat dan keluar dari sana. Dan si mata-mata diikat di pohon sebagai ganjaran kejahatannya. Singkat cerita, mereka menjadi tumbal pun membunuh pasukan terakhir. Terry dan Carla pun bertemu dengan pasukan revolusioner. Lalu film pun berakhir saat Terry dan Carla diantarkan ke pelabuhan untuk pergi dari negeri itu. Sedangkan para pejuang revolusi itu masih menunggu kedatangan Django dan Blossom. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul The Big Bird Cage. Dimana pesan yang kita ambil adalah jangan main-main dengan wanita.
Karena kata Rosa, jika wanita sudah beraksi, dunia bisa hancur. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.